akan aku kirim utusan agar dia membayar. Betapa sabarnya engkau, wahai Amirul Mukminin. Seluruh kota pasti akan mengikutimu. Tapi aku khawatir mereka akan semakin membangkang karena kesabaranmu. Wahai As'ad, mereka muslim dan kita juga muslim. Dan akulah Amirul Mukminin, pemimpin mereka. Kematian Utsman pasti mempengaruhi psikis mereka. Kita berhati-hati dan lemah lembut sampai sembuh semua luka dan jiwa kembali tenang. Aku yakin bisa pengaruhi mereka dan aku baiat mereka untukmu. Pergilah, semoga Allah memberkahimu. Sesampainya Jarir di Damaskus, Aku sangat rindu kepada Jarir dan betapa rindunya ketika aku di Madinah. Semoga kita bisa seperti dulu ketika di Madinah. Ini surat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kepadamu, wahai Amir. Kamu telah baik berbicara padaku, Utsman. Ikulah usaha manusia dalam baik. Kemudian mendukunglah manusia, kami dan aku kepada kitab Allah. Wahai Muawiyah, sungguh engkau seorang laki-laki yang alim dan bijaksana. Kenapa engkau tidak membaiat Amirul Mukminin? Maka engkau akan menyatukan umat dan mencegah mereka dari perpecahan, dan engkau dapat kebaikan dunia akhirat. Aku tidak memberontak Ali dan aku tidak mengatakan dia tidak pantas mendapatkan kepemimpinan. Namun, Utsman nanti di dalam perang terzalim dan harus menegakkan hukum Allah dengan kisah. Bukankah engkau bisa membaiatnya dulu dan meminta kisah kepadanya? Aku dan penduduk Syam berpendapat mendahulukan kisah daripada baiat. Bagaimana engkau bisa mengkisas, sedangkan Ali baru engkau baiat dan engkau tidak mengakuinya sebagai khalifah? Aku mengetahui dia lebih mulia daripadaku dan juga lebih berhak dariku. Tapi kalian mesti tahu Utsman terbunuh secara zalim dan aku adalah kerabatnya dan menuntut darah pembunuhannya. Kembalilah dan katakan padanya, serahkan kepadaku pembunuh Utsman, maka aku pasti membayarnya. Kita tidak seperti zaman jahiliyah dengan mengutamakan kali korban kita. Kisah adalah wewenang Amirul Mukminin. Jadilah engkau kebaikan. Wahai Jarir, sungguh cara terbunuhnya Utsman membuat bulu kuduk berdiri dan penduduk Syam tidak ridho kecuali kisah terlebih dahulu. lalu Jarir kembali ke kediaman Ali. Wahai Amirul Mukminin, Muawiyah meminta didatangkan Amr bin As dan ketua-ketua penduduk Syam, dan mereka sepakat untuk tidak membaiat sampai terbunuh para pembunuh Utsman, atau diserahkan kepada mereka pembunuh Utsman. Karena jika tidak, mereka tidak akan membaiat. Perlu sabar yang tinggi, hanya Allah sang penolong. Aku akan pergi ke Qasiyah. Wahai Amirul Mukminin, jika engkau sudah tidak butuh aku lagi. Tawakallah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Di perkemahan dekat Damaskus, Sampai kepadaku bahwa Ali keluar bersama pasukan yang menuju kita. Apa pendapatmu, wahai Amr bin As? Aku berpendapat engkau keluar menemui mereka sendiri, wahai Amir. Aku mendengar kabar, banyak kabilah yang bergabung dengan Ali. Ketika Ali berjalan ke sini, jika kita ketemu mereka, kita arahkan tempat pertemuan orang Syam. Tulislah, wahai guru Sidar, Muawiyah bin Abi Sufyan kepada kalian. Telah sampai kepadaku bahwa menjajah negeri ini. Demi Allah, jika engkau tidak segera akan pergi dari negeri ini, wahai terlambat, aku akan menyerang kalian karena aku keluarkan engkau dari semua daerah kuasa. para pasukan telah sampai di Sifina pada permulaan Zulhijjah. Pasukan Ali mengetahui pasukan Muawiyah sudah mendahului pasukannya. Pasukan Muawiyah singgah di tempat padang pasir yang luas, terletak di daerah Sifina. Amirul Mukminin dan pasukannya tidak mendapatkan tempat singgah, kecuali tempat yang sempit dan tanahnya tidak rata. Maka mereka singgah di sana. Dan ini bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi oleh Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, pasukan Syam telah singgah di tempat sumber air dan mereka mencegah pasukan kita mengambil air tersebut. Pergilah As'ad dengan 2.000 pasukan sampai mereka pergi dari tempat dan sampai kita dapat berkemah. Siap, wahai Amirul Mukminin. Prajurit bertarung merebutkan tempat kemah. Pasukan Irak berhasrat berkemah di tempat sumber air, wahai Amir. Apa mereka melarang mengambil air? Iya. Biarkanlah mereka mengambilnya, karena air adalah hak. Berhentilah, wahai pasukan, berhentilah. Biarkan mereka meminum air. Setelah pasukan Syam pergi, pasukan Ali dapat menempati tempat air. Mereka pun singgah di tempat itu. Dan para pengperluan berkemah di samping Siffin, supaya terjadi kesungguhan dan kata kesepakatan di antara dua kubu. Akan tetapi,
Usaha para penghafal Al-Quran dalam menyatukan dua kubu gagal. Maka terjadilah peperangan antara kaum muslimin dan Mas'ud bin Muharram. Mereka bersepakat damai supaya tidak tumpah darah muslimin. Hari Rabu, 1 Safar, tahun 37 Hijriah, mereka pun berkecamuk berlaku sampai tenggelamnya matahari. Kecuali ketika menunaikan sholat. Dua umat itu adalah bangsa Arab. Mereka saling mengenal ketika masuk Indonesia. Kemudian saling bersaudara dalam Islam. Kemudian mereka bersabar. Seseorang tidak berusaha mengalahkan saudaranya. Dan semua malu jika harus lari dari medan perang. Tidak seorang pun berusaha kabur sampai bagian parit tersebut. Kajian ini dari pasukan kita mulai melemah. Wahai Amir Muawiyah, apakah kamu tidak menggunakan peperangan? Mereka bersyukur tetap berperang, dan mereka saling berani untuk berperang dan menang Allah. Dan mereka sewaktu terletak dan letak semua. Di tengah pertarungan, Amr bin Yasir berteriak, Barang siapa ingin segera menjadi bidadari, hendaklah berada di garis terdepan dengan pengakuan dosanya. Sungguh, aku melihat kalian kalau terdekat belah. Demi Allah, yang jiwa kepada di tangannya. Jika mereka membuat kita sampai kepayahan, kita akan melepasi. Kalau orang yang menginginkan perdamaian berada dalam kebenaran, dan selain mereka dalam kesamaan. Kalau dia surga dan tercium aroma bidadari. setelah terjadinya pertarungan, wahai Amir, kita telah membunuh Ammar bin Yasir, yang mana Rasulullah pernah bersabda, yang membunuh Ammar adalah kelompok pembangkang. Ada apa dengan wahai Abu Abdullah? Apakah kita membunuhnya? Pembunuhnya adalah orang yang mendatangkannya di medan perang. Di tengah peperangan, Asad berteriak, Wahai kaum muslimin, ingatlah hari-hari yang telah lalu. Hargailah jiwa-jiwa kalian. Demi Allah, aku tidak pernah menyangka akan melihat kejadian seperti ini di tengah-tengah kita. Sampaikanlah nasihatku kepada yang tidak hadir. Sesungguhnya kita baru bertemu. Tunggu, telah dirampas kehormatan tiap muslim. Demi Allah, aku tidak khawatir terhadap aib. Aku khawatir dan takut akan kezaliman. Ya Allah, Engkau mengetahui aku sudah menasihati kaumku. sampai kepada Muawiyah perkataan As'ad, dan semakin intens peperangan terhadap pasukan Syam. Mereka tetap pada pendiriannya. Muawiyah pun berkata, Demi Allah, sungguh benar dan Asad. Jika kita terus berperang, maka Romawi akan berubah hanya karena daerah kita dan berkonflik. Dan pasukan Persia akan mengintai menyerang Irak. Sungguh itu adalah pendapat orang bijak. Aku akan mengirim surat kepada Ali agar kita hentikan dan tulislah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du. Sungguhnya aku mengira kau sudah mengetahuinya. Jika peperangan yang berkobar atas kaum muslimin tidak merugikan kecuali pada kaum muslimin. Jika kita mampu melihat lebih ke depan, kita seharusnya menyesali apa yang telah terjadi dan memperbaiki apa yang tersisa. Aku berpendapat, wahai Amir, engkau mengirim Mus'ab agar kita berhukum dengannya. Dia tidak akan menolaknya. Engkau benar, akan mengirim Mus'ab bersama surat kepada Ali. Perintahkan Mus'ab akan menghadap Mus'ab di atas kepala mereka. Dan As'ad bin Qais diperintahkan membaca isi perdamaian dan gencatan senjata. Ketika itu dia membaca, Berikut adalah hasil rundingan dan kesepakatan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali menghukumi dan berkuasa atas penduduk Irak dan orang yang bersamanya. Dan Muawiyah menguasai wilayah Syam dan orang yang bersamanya.
Sungguh, kita berhukum pada kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan kita hidupkan apa yang Allah perintahkan, dan kita padamkan apa yang Allah larang darinya. Langkah berani dan tegas Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij di Nahrawan, menimbulkan dendam di antara pemberontak ini. Inilah Fidham binti Sajnah, otak dari pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Fidham binti Sajnah bin Adi adalah seorang perempuan asal Kufah. Saudara dan ayahnya terbunuh pada perang Nahrawan di tangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saat berumur jam datang ke Kufah, ia melihat perempuan dari Bani Tamim al-Rabbah yang bernama Fidham binti Sajnah bin Adi. Kecantikannya yang sangat masyhur di tengah kaum muslimin berhasil membuatnya jatuh cinta, lalu melamarnya. Siapa perempuan muda itu? Dia Fidham binti Sajnah, ayah dan saudara yang terbunuh di Nahrawan. Apa dia punya suami? Tidak, dia tidak punya suami. Fidham, tunggu. Apakah engkau menerima sebagai suamimu? Aku tidak menikahimu sampai engkau memenuhi 3 permintaan. Sebutkan ketiganya. 3.000 dirham, seorang budak laki dan perempuan, dan Dan apa? membunuh Ali bin Abi Thalib. Apa? Ini yang akan mengobati rasa sakitku. Bukankah engkau juga ingin membunuhnya? Jika aku bunuh Ali, aku pasti terbunuh. Dan aku tidak akan menjadi suamimu. Bahkan, aku hanya sebagai orang yang mengobati rasa sakitmu. Kemudian, kamu berlepas dariku. Berusahalah kabur. Jika engkau selesai membunuhnya, kaburlah secepatnya. Maka akan mendapati aku sebagai istrimu. Jika kamu terbunuh, maka apa yang di sisi Allah itu yang lebih baik. Pikirkanlah tawaranku tadi dan berusahalah. Pernikahan pun dilaksanakan. Sebenarnya saat itu, Fidham selalu menyemangati suaminya untuk mengeksekusi niatnya. Ia menyertakan seorang laki-laki dari kaumnya bernama Wardan untuk menemani suaminya melaksanakan misi pembunuhan tersebut. Kita sudah menikah, tapi engkau belum menunaikan janjimu padaku. Aku sudah saling berjanji dengan teman-temanku. Dan waktunya sudah dekat. Apakah kau sudah putuskan? Demi Allah, tidaklah aku datang ke kota ini kecuali membunuh Ali. Kau akan mendapatkan apa yang kau minta. Baiklah, aku akan mengawalmu dengan seseorang yang membantumu membunuhnya. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Wardan? Ketika sholat didirikan, di sujud terakhir pada rakaat pertama, ketika Khalifah Ali hendak berdiri untuk rakaat kedua, Ibnu Muljam mengelus pedang beracunnya ke pelipis Ali bin Abi Thalib. Allahu Akbar. Tidak ada hukum selain hukum Allah, wahai Ali. Jika tidak akan ridho padamu.
tidak melihatmu kecuali akan terbunuh dengannya, dan aku tidak melihatmu kecuali seburuk-buruknya manusia. Jangan sakiti dia, berilah dia makan dan minum, perlakukanlah dia dengan baik. Jiwa dibalas dengan jiwa. Jika aku mati, maka bunuhlah dia sebagaimana dia membunuhku. Dan jika aku masih hidup, maka aku yang putuskan hukumannya. Wahai Bani Abdul Muthalib, sungguh aku telah melemparkan kalian pada darah kaum muslimin. Kalian mengatakan, Amirul Mukminin terbunuh, Amirul Mukminin terbunuh. Janganlah kalian bunuh seorang pun kecuali pembunuhku. Lihatlah wahai Hasan, jika aku mati karena tebasan pedangnya, maka bunuhlah dia dengan sekali tebasan, dan janganlah kamu mencincang tubuhnya. Karena mendengar Rasulullah SAW melarang mencincang tubuh manusia. Pengharapan tabib Asyir bin Amar As-Sukni. Datangkanlah padaku paru-paru kambing yang sudah disembelih sebagai korbannya. Tabib memeriksa kondisi Ali. Wahai Amirul Mukminin, pilihlah penggantimu. Sesungguhnya kamu akan meninggal dalam waktu yang dekat. Wahai Amirul Mukminin, jika kita kehilanganmu, semoga Allah tidak mengabulkannya. Apakah kita akan membayar Hasan? Aku tidak menyuruh kalian membayarnya, dan aku tidak melarang kalian membayarnya. Kalian lebih mengetahui. Namun, aku tinggalkan kalian. Jika Allah menginginkan kalian kebaikan, Allah akan kumpulkan kalian dalam kebaikan, sebagaimana Allah bersatukan kita setelah wafatnya Rasulullah. Hasan dan Hussein, kemarilah. Wasiatku kepada kalian berdua, janganlah berbuat syirik kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Dan jangan kalian hilangkan sunnah Nabi kita. Aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah, dan jangan tamak kepada dunia, dan jangan tertipu dengan kenikmatan dunia, dan janganlah kalian menyusahkan orang lain. Katakanlah perkataan yang benar, berharap pahala Allah, dan maafkanlah kepada anak yatim. Bantulah orang yang membutuhkan, haraplah pahala surga. Jadilah musuh bagi orang yang zalim, dan jadilah penolong untuk orang terzalimi, dan muliakanlah tetangga kalian, karena itu adalah wasiat Nabi kalian. Sampai kita mengira tetangga mendapatkan hak warisan, berpegang teguhlah dengan Al-Quran, berlombalah mengamalkannya. Wahai Muhammad, wahai anakku, apakah kau hafal yang aku wasiatkan kepadamu, kedua anakku? Iya, wahai anakku. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengobarkan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penuntun kepada hamba-hambanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 27. Dan 3 hari setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 21 Ramadan, Ali bin Abi Thalib mengusul nama terakhirnya.
Dosa sebagai jiwa pemersih. Amal sebagai jalan dan pemersih. Lakukan sebagai pemersih. Penuh sebagai tabir. Suara sebagai jiwa pemersih. Dosa sebagai bantu pemersih. Daerah sebagai jiwa pemersih. Ampun sebagai pemersih. Dengan sebagai anggota. As you grind through the streets and the fame with the song, with the cardinal cut to your stars. You can smell every spice while you haggle over the price of the silks and the satin shawls. Oh, the music that plays as you move to a maze in the haze of your pure delight. You're caught in a dance, you are lost in the trance of another arena.